Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIB dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami mata kuliah Fikih Ibadah dengan judul Fikih Ibadah. Kelompok 1 beranggotakan sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Elisa Nurmaharani Husna dengan NIM 2012110064. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu pengertian fikih ibadah dan tujuan dari fikih ibadah. Pengertian fikih. Fikih secara bahasa bisa berarti al-ilmu atau ilmu dan al-faham artinya pemahaman. Jadi, fikih dapat diartikan sebagai ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih yaitu hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang telah terdapat dalil-dalil secara terperinci. Sedangkan ibadah secara bahasa memuat 3 makna yaitu taat, tunduk, dan pengabdian. Jadi, ibadah merupakan suatu perbuatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, ibadah adalah suatu perbuatan umat Islam yang halal dilaksanakan dengan niat ibadah. Jadi kesimpulannya yaitu tafsir ibadah adalah tafsir yang menjelaskan mengenai hukum-hukum syar'i, khususnya hukum ibadah, contohnya sholat, zakat, puasa, naik haji, kurban, dan akikah dengan keseluruhan itu untuk meminta ridho dari Allah. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada tujuan dari fikih ibadah. Ada beberapa macam tujuan fikih ibadah, diantaranya yaitu 1. Menciptakan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa cinta ini tumbuh karena anugerah dari Sang Maha Pencipta kepada kita manusia. Yang kedua yaitu menghindarkan kita dari sikap sombong berbangga diri di dunia ini. Hanya Allah lah yang paling mulia. Yang ketiga yaitu menciptakan rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam beribadah bisa taat dan istiqomah. Yang keempat yaitu menciptakan atau tepat waktu dalam menjalankan ibadah, seperti kita mendengar kumandang azan maghrib maka kita bersegera melaksanakan sholat maghrib tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya saat kita sholat, ibadah sholat merupakan contoh pendekatan diri manusia kepada Allah, yaitu hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Dwi Anggraini, NIM 2012000065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup fikih ibadah. Ruang lingkup fikih ibadah mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkataan maupun batin. Ruang lingkup fikih ibadah digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, ibadah umum. Artinya, ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ibadah umum ini didasari pada niat yang ikhlas dalam menjalankan tuntutan agama dengan jalan yang halal. Kemudian yang kedua yaitu ibadah khusus. Artinya ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syarak
atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Pada ibadah khusus ini, yang terpenting yaitu melaksanakan segala peraturan yang telah ditentukan. Perkenalkan, nama saya Fadli Ehsan Hanafi dari kelompok 1 dengan NIM 2012-000066. Di sini saya ingin mempresentasikan hikmah dari ibadah. Hikmah dari ibadah yang dapat kita ambil. Nomor 1, ibadah merupakan makanan atau riyadhah ruhi, sebagaimana jasad manusia yang hidup di dunia ini yang memerlukan makanan dan minuman. Yang kedua, untuk memerdekakan diri dari penghambaan selain kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, untuk memberikan suatu keyakinan dan tempat penggantungan yang sebenarnya yang telah menjadi fitrah dan tabiat semua yang menjadi manusia. Yang keempat, untuk mengembalikan fitrah diri manusia yang tercipta sebagai hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah Ta'ala. Yang 5, ibadah juga merupakan ujian yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua manusia. Jadinya harus mengetahui di setiap ujian itu sebenarnya juga ada ibadah. Yang keenam, ibadah juga suatu pembeda antara sang makhluk dan sang pencipta. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wallahul al-muwafiq ila aqwami at-thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.